Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Makasih. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam Ahad 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah 20 berapa? 22 Oktober 2022. Doanya mudah-mudahan yang sakit sembuh, karena kayaknya ketegongan batukan bertahan kita hari ini. Dan ya Allah timpakan sakit itu, kita tanamkan nilai-nilai kesabaran dalam diri kita. Maka sakit yang kita derita menjadikan dosa-dosa kita berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian malam ini, ulun ingin sampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hadis ini. Yang kuncinya dalam hadis ini ada beberapa amal ibadah yang malaikat memperbincangkan besarnya nilai ibadah itu. Dan Allah katakan, orang yang mengamalkan ibadah itu, maka dia mendapatkan khairud dunya wa khairul akhirah. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Redaksi hadisnya panjang. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muda yang cerdas luar biasa. Waktu Nabi wafat dia baru berumur berapa? 13 tahun. Tapi sudah terkenal di kalangan sahabat. Dia ahli tafsir karena doa yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Nabi. Ya Allah, pahamkan dia kepada agama Allah dan ajari dia mampu menafsirkan Al-Quran itu dengan benar. Ini doa Nabi kepada Allah untuk Ibnu Abbas, sehingga di muda usianya menjadi rujukan dalam menafsirkan kitabullah Al-Quranul Karim. Dia tafsirkan dengan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani al-lailata rabbi tabaraka wa ta'ala bi ahsani surah. Maka ulun katakan hadis ini luar biasa. Aku bermimpi bertemu Allah Ta'ala pada satu malam yang maha besar dan yang maha mulia. Bi ahsani suratin, pada sebagus-bagus rupa. Jangan kita hayal lagi. Kalau kita hayal pasti lepas. Bagus rupanya kayak siapa? Jangan. Laisa kamitslihi syai'. Maka
membaca hadis ini harus memiliki syaraf tauhid yang luar biasa. Malam itu aku ditemui Allah dalam mimpi dengan rupa yang paling bagus. Faqala ya Muhammad, Allah berkata kepadaku, wahai Muhammad, hal tadri bima yahtasimu mala'ul a'la? Apakah engkau tahu apa sekarang yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat yang tinggi? Tahu tidak engkau perbincangan malaikat sekarang apa? Qultu, aku kata Nabi, lah, ya Allah, hamba kada tahu. Hamba kada tahu. Wa wada'a yadahu baina katifi hatta wajadtu burdaha baina tudhini fa'alimta ma fil ard. Maka Allah meletakkan tangannya di antara dua pundakku. Lagi-lagi tauhid yang bicara. Jangan membayangkan tangan Allah Ta'ala itu 5 jari kayak tangan kita. Allah meletakkan tangannya di antara pundakku sehingga aku merasakan dinginnya sampai baina sadyi, di antara dadaku, sampai ke dalam dada. Dingin sampai ke dalam dada. Fa'alim tu, setelah dipegang Allah pundakku dan aku merasakan sejuknya sampai ke dalam dada, maka waktu itu aku tahu ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Aku tahu apa yang terjadi di langit waktu itu, dan aku tahu apa yang terjadi di bumi. Faqala ya Muhammad, Allah berkata kepada aku, wahai Muhammad, hal tadri bima yahtasimu al-mala'ul a'la? Engkau tahukah apa yang diperbincangkan malaikat di tempat yang tinggi itu? Qultu, na'am. Aku berkata, tahu ya Allah. Jawaban pertama tadi, tahu kada? Kada tahu. Aku kada tahu ya Allah. Pundakku dipegang Allah. Dinginnya sampai ke jantung dan ke dada. Mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah berkata, apa hari ini, tahukah engkau yang diperbincangkan oleh para malaikat di langit sana? Oh, na'am. Tahu ya Allah, saya sudah tahu. Maka Nabi menjelaskan, malaikat memperbincangkan fil kafarat wad darajat, tentang penebus-penebus dosa dan diangkatnya manusia pada derajat yang tinggi, tentang amal yang dilakukan menjadikan dosa-dosa berguguran dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kafarat, adapun penebus dosa itu yang dosanya diampuni, apa? Maka Nabi menjelaskan, al-maqsu bil masajid ba'da shalah. Orang yang berdiam di masjid selesai salat. Berdiamnya berapa lama, Pak? Berdiamnya sepanjang waktu zikir yang kita baca sesudah salat. Maka ini perlu sekali kita istiqomah. Ba'da salat, jangan begitu salam langsung angkat kaki. Tingginya nilai ibadah ini diperbincangkan oleh para malaikat. Ba'da maghrib, ba'da isya, subuh, zuhur, asar. Jangan dibiasakan angkat kaki. Apalagi mengambil posisi di muka. Begitu salam, ranjah kanan, ranjah kiri. Kadang-kadang
seenaknya melangkahi pundak-pundak saudaranya. Di waktu Nabi sedang berkhutbah hari Jumat, ada salah seorang sahabat yang terlambat datang. Kemudian dilangkahinya pundak saudaranya. Apa kata Nabi? Nabi potong tema khutbahnya dengan menegur sahabat itu. Ijlis, faqad azaita wa qad anita. Saudaraku, duduk kamu, duduk. Jangan langkah-langkah pundak orang lain. Engkau telah menyakiti orang lain dan engkau telah mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Jika kamu ingin berdiri, duduk, qiyam, sujud pada posisi di muka, datang lebih awal. Tapi ini karena kau disalahkan penuh juga nang langkah-langkah tuh, nang datang berdahulu tuh, hendak menyandar di belakang itu nang kalinya. Karena mau ambil posisi ke muka. Al-maqsud bil masajid ba'da shalah, berdiam di masjid sesudah salat. Zikir berapa ada yang kita baca? Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalal wal ikram. Tambah lagi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, dan seterusnya sampai Allahumma la mani alima, dan seterusnya. Dan kata Nabi, jangan pernah lupa membaca ayat kursi itu berikulli salah, setiap selesai salat. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Kada ada yang bisa melarang dia masuk surga kecuali mati. Artinya kenapa dia kada masuk surga? Karena belum mati itu aja. Luar biasa kan? Luar biasa Bapak-bapak. Satu ayat kursi dibaca setiap selesai sholat. Tidak ada yang melarangnya untuk masuk surga kecuali mati. Kenapa? Kada masuk surga karena belum mati. Jangan pernah tertinggal. Jangan pernah tertinggal. Coba kita hitung. Begitu salam kiri, salam kanan, sejenak berdiri, langsung tinggalkan. Apa yang sempat dibaca? Para ulama salafus salih menyebutkan zikir ba'da shalah, setiap salat apa aja? Salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang dibaca pada waktunya. Waktunya kapan? Selesai salat. Lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca setiap waktu dan kesempatan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila kita membacanya setiap selesai salat. Habis salat 1 jam kita baca itu, kada masuk lagi. Paling zikir biasa, bukan zikir ba'da salat. Jadi nilai zikir waktu itu, zikirnya ditetapkan, waktunya ditetapkan. Sering kan kita melihat orang begitu salam, kadang mau berzikir-zikir, langsung diambil Al-Quran dan dia baca. Tolong teruskan zikir itu. Kalimat demi kalimat didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Dari istighfar 3 kali sampai qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai penutup pada zikir salat maghrib dan salat isya. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Malaikat memperbincangkan ganalnya pahala yang dilakukan pada saat itu. Kemudian yang kedua yang diperbincangkan malaikat besarnya pahala itu, wal masyi alal aqdam ilal jamaah. Orang yang berjalan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah. Minta maaf Bang, harinya hujan. Mulai di Sungai Andai sana, lalu menulun berjalan kaki, selesai sudah di sini. Nikmati fasilitas yang Allah berikan lawan kita. Karena apa yang Allah berikan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ada sepeda motor, naik ke sepeda motor. Ada mobil biar nang buruk-buruk, kau aja benaongeng berangkat. Ada sepeda, ada orang pun menijak sepeda. Belum Pak geleng-geleng kepala kadang-kadang lawan jamaah. Kubuhan piannya. Mungkin kalau ditimpakan lawan ulun bisa. Kada sanggup. Tuha-tuha mengejar jamaah pakai sepeda. Subhanallah, luar biasa.
jalan kaki menuju masjid untuk salat berjamaah. Ini diperbincangkan ganjaran pahalanya. Ada cerita tentang ini pada saat wafatnya Sauban, sahabat Nabi, yang tempat tinggalnya sangat jauh dari masjid, tapi dia aktif. Setiap hari aktif di masjid. Bekerja hanya digunakannya pada salat subuh sampai menjelang salat zuhur. Apabila salat zuhur sudah ada Masjid Nabawi, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, baru pulang ke rumahnya. Ada beberapa hari sahabat tidak muncul ke masjid. Rasul mengajak sahabat untuk menengoknya. Rumahnya paling jauh pada masjid. Mendaki, menurun. Sampai ke rumahnya. Ternyata sahabat sudah wafat. Wafat ya Rasul. Bayangkan biar wafat kada sampai ke Masjid Nabawi. Orang-orang Arab pedalaman itu kan berkelompok-kelompok tempat tinggalnya. Tapi ya Rasul, ada 3 ucapan suamiku yang membuat hatiku belum terjawab. Apa kata Rasul kepada bininya Sauban? Suamiku berkata, andai kata lebih jauh. Seandainya, andai kata itu ucapan ketidakpuasan. Seandainya, berarti ada yang lebih baik. Itu kan, seandainya lebih jauh. Seandainya yang baru. Seandainya semuanya. Selesai setelah itu ya Rasul. Dia ucapkan kalimat thayyibah, tidak lama dia meninggal dunia. Nabi menjelaskan kepada istrinya Sauban, biar kada menjadi pikiran. Apa kata Nabi? Seandainya lebih jauh. Waktu itu Allah mempertontonkan di hadapan pandangan matanya, di waktu hendak mati, ganjaran langkah demi langkah kaki menuju masjid. Ini ganjaran pahalanya luar biasa. Kalau sinetron tuh direplay kembali, diperlihatkan, sehingga Sauban, rumahnya yang paling jauh pada masjid, pun berkata, seandainya lebih jauh. Jika lebih jauh, kayak apa pahalanya, ganjaran pahalanya? Allah perlihatkan itu. Namun kita hari ini berlomba-lomba. Rumah supaya berdekatan dengan masjid. Alhamdulillah, supaya sholat berjamaah terjaga. Tapi hati-hati yang dekat dengan masjid itu, jangan mounting komat, hanya turun. Komatnya aja hanya turun. Nah. Jadi lebih baik yang jauh. Umpamanya kampung. Seandainya yang baru, ya Rasul, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, dia memiliki 2 gamis yang layak pakai. Waktu itu dia bertemu dengan saudaranya yang memiliki pakaian yang tidak layak pakai. Dia berikan 1 gamis yang dia pakai, 1 gamisnya, jadi tinggal 1 yang dipakainya, diberikan kepada saudaranya. Pakaian layak pakai. Sehingga Allah memperlihatkan besarnya pahala yang diberikan. Maka dia berkata, seandainya yang baru, ya Allah, undang hanya repang diberikan kayak apa? Lebih besar daripada itu. Lebih besar. Yang ketiga ya Rasul, setiap hari dia membawa bekal untuk ke masjid, karena seharian zuhur, asar, maghrib, isya. Bekalnya itu pada saat dia ingin menyantap makanannya, rotinya, didatangi oleh seorang pengemis yang kelaparan. Dibaginya 2 roti itu, diserahkan kepada pengemis, dan dimakannya sepenggal roti yang dia berikan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah tampilkan di hadapan pandangannya di saat hendak mati, sehingga dia berkata, kenapa kada sebijian dulu dibari? Kenapa dipotong segala? Besarnya pahala sepenggal roti yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, belum sedikit
menyimpang. Hari ini nikmat benar kita diberi air amanah, ya, kemasan tertutup. Cuman sayang, ada kekeliruan di sini. Kekeliruannya apa? Kada tapi hendak minum ya tuh menyucuk juga. Imbah diminum 2 tegokan diandak. Kada ada lagi yang meminumnya. Kada ada lagi yang minumnya. Berpikirkah kita besarnya 1 gelas air itu nikmat Allah kepada kita pada saat di tempat orang yang krisis air. Krisis air. Jadi tolong, teman bujur-bujur hendak minum, hanya diminum. Hanya diminum. Tapi ulun ini sudah disiapkan Pak tadi. Dicucukakan anak nda imam tadi. Tapi dikirimi oleh Pak Haji, ini zam-zam Pak. Ulun ambil pendahulu zam-zamnya. Insya Allah ini habis juga dari minumnya. Minta maaf ya, biar ulun pendahulunya minum zam-zam. Bismillah. Imam Syafi'i itu tiap minum zam-zam berdoa 3. Ya Allah, jadikan pemanah yang tangguh. Ya Allah, berikan ilmu yang banyak. Ya Allah, masukkan ke surga. 3 permintaan Imam Syafi'i. Ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu Allah berikan manfaat kepada yang meminum apa permintaan yang meminum. Apa permintaan yang meminum? Apakah yang meminum hendak minta? Ambil air zam-zam, ya Allah tambahi, ya Allah tambahi. Jelas-jelas tuh kalau penanang dihiga mendangan. Jadi bini minta tambahi apa? Rezeki, kayak itu lah maksud kita. Jadikan pemanah yang tangguh. Imam Syafi'i itu terkenal ulama yang paling bidik dalam memanah. Berikan ilmu yang banyak, terkenal ilmu yang dia miliki. Masukkan hamba ke surga. Itu antara Imam Syafi'i dan Allah nanti. Dan insya Allah Imam Syafi'i adalah ahli surga. Artinya ketiga-tiganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 syuribala. Bagi yang meminum apa yang dia pinta. Meminum zam-zam boleh duduk, boleh berdiri. Kalau ini lebih baik duduk. Jadi apabila ada yang minum banyak putih kena berdiri, boleh aja takut nih Pak zam-zam kah nampian minum minta. Lain ya sedih duduk aja biar nya zam-zam aja nang boleh berdiri. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian amal yang ketiga yang diperbincangkan oleh para malaikat. Wa isbaghul wudu bil makari. Orang yang memperbaiki wudunya pada saat dia tidak senang, sering berwudu. Berwudu rancak itu kada suka. Musim pabila Pak? Berwudu rancak itu kada suka. Musim dingin Pak ya? Tengah malam bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, malasnya berwudu luar biasa. Lamun bulan puasa siang-siang hari panas 10 kali akon berwudu. Itu kan nang dingin-dingin kita akon. Itu bukan isbaghul wudu indal alal makari. Berwudu pada saat tidak suka berwudu. Dinginnya luar biasa. Memperbaiki wudu. Karena banyak di antara wudu-wudu yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rukun wudu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jika kamu ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka sapulah mukamu, basahi mukamu dengan air wudu. Dan 2 tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu seluruh kepala. Dan kakimu sampai 2 mata kaki. Ini teori wudu. Prakteknya ada pada siapa? Ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Praktek wudu itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, Abdurrahman bin Abu Bakar naik ke rumah saudara perempuannya, Aisyah radhiyallahu anha.
sama, dia anak Abu Bakar keduanya. Jadi boleh dia masuk ke rumah saudaranya, dan rumah itu adalah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berudu di rumah itu. Dia berudu di rumah, muka, tangan, kaki, sampai giliran mencuci kaki disiram dari depan, tidak digosok dari ke belakang. Aisyah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka orang yang tumitnya di neraka. Celaka yang tumitnya di neraka. Kenapa? Karena tidak teliti dalam berudu. Kalau oler tangan kita Nena, menggosoknya, boleh antara dua tumit itu kita gosokkan. Tumit yang kanan gosok tumit yang kiri, tumit yang kiri gosok tumit yang kanan. Kalau posisi kita harus susah membungkuk-bungkuk, menggosok. Tapi yang diperintahkan kan untuk menggosok. Isbaghul wudu, memperbaiki wudu. Hari ini wudu kita, bapak-bapak, ibu-ibu, wudu yang kita praktekkan hari ini, kebanyakan wudunya warisan dari ini datuk kita yang terdahulu. Tanya, kayak apa pian wudu nang kayak ini pang dulu arwah kai mengajari wudu. Warisan. Yang tidak semuanya salah, tentu tidak semuanya benar. Ada yang perlu diluruskan dari wudu kita. Dan hari ini masih berkembang banyak. Membasuh muka, kada ada problem. Kada ada yang salah. Sama, nah membasuh. Rapikan wudu ke sekujur muka kita. Membasuh tangan, iya. Dari muka sampai belakang. Sekalipun ada yang pulang pergi, maju, kemudian mundur. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu sampai ke siku. Menyapu kepala. Hari ini kebanyakan wudu-wudu warisan kita menyapu kepala itu apa? Keran, jalan, ambil tangan, sapuakan ke kepala. Bujur-bujur menculit kepala karenanya. Bahkan kalau di sini sudah hendak berangkat ke kantor, sisiran sudah rapi, belum wudu, salat duha belum, kemana? Mandak tangannya. Ke sini menyapunya. Ujarulun, mending aja ke sini. Amunnya ke sini gawat benar. Menyapu kepala itu dalam kaifiat wudu yang benar adalah dengan membasahi dua telapak tangan, kemudian menarik ke atas. Artinya hampir habis rambut yang ada di kepala kita basah dengan tangan yang basah. Kembalikan kemudian ke dua telinga. Dua telinga bukan satu paket, bukan satu rukun, tapi dua telinga satu paket dengan kepala. Maka dalam rukun wudu yang ada dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu, adakah menyebutkan dua telinga? Tidak, karena kepala dan dua telinga masuk jadi satu paket. Masuk jadi satu paket. Hari ini paketnya kita bagi-bagi. Kepala, kemudian telinga, kesini pulang, tangan kanan pulang. Ulun kada madahakan, kada sah. Cuman ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki untuk kita. Artinya, hari ini bujur-bujur yang kita praktekkan itu warisan dari pendahulu. Agamanya kada sedikit, Pak. Yang kita ambil itu warisan. Kita ditakut-takuti dahulu. Apabila sholat tuh jangan bergerak lebih daripada paham ya. Jangan bergerak lebih pada 3 kali. Amun bergerak lebih pada 3 kali, sholatnya batal. Takutan benar bahari. Apabila sudah 2 kali bergerak, apa ketiga tuh, maka banyak kalau lagi rakaatnya nang balung. Kada boleh bergerak lebih pada 3 kali. Menggeter tangannya nah. Nyamuk maikut. Kedua ini bergerak sama sekali. Kupiah aja gugur. Karena sama.
Itu sama sekali kada pernah kita temukan sumbernya yang mengatakan lebih pada 3 kali begarak itu batal salat kita. Batal salat kita. Tapi jangan mentang-mentang nang kayak itu, jangan begarak tuh seenaknya. Hendak begarak aja setiap salat. Hendak begarak. Hanzab itu ngarannya syaitan yang beroperasi mengganggu orang yang sholat. Di mana kelemahan kita di situnya habis-habisan. Kalau bebinian biasanya kelemahannya di mana? Anak. Dikibitnya lihat Hanzab. Menangis habis-habisan anak. Nang mama terganggu konsentrasi. Imam kada paham-paham. Anak berdua kuriak-kuriak di belakang. Masih dibaca basabihi salata balata. Kada paham-paham Imam. Padahal Rasul memotong sholatnya, memotong ayatnya pada saat Nabi mendengar tangisan bayi. Ibu belum belajar secara penuh kaifiat salat yang benar. Seyogianya anak nang bejingkar menangis tuh ambil digendong anaknya. Boleh aja ke begendongan Ustaz, boleh begendongan. Apabila pian gendong, anaknya apa yang menangis? Tapi pas digendong, anak kiki-kiki hendak menyusu, hadang dulu, tuntuhakan dulu. Menangisnya nih hendak menyusu, gendong anak. Tenang anaknya. Pian baca kayak biasa, Al-Fatihah kayak biasa, ayat kayak biasa. Hendak ruku sujud, hanya ditaruh anak itu, ruku sujud. Jingkar pulangnya ruku sujud. Bangkit lagi ke rakaat berikut, gendong pulang, tenang pulang. Daripada rasa dendam di hati pian. Dendam lon anak mengkuriak-kuriak, memberi supan dan macam-macam sudah. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikam ini dan habis malah sholat kita. Paha anaknya biru, mbah belik di masjid. Ada jar anak yang dibawa lagi ulun ke masjid, biru-biru. Artinya kesabaran kita perlu para bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Isbaghul wudu fil makari. Memperbaiki wudu pada saat kita tidak suka dalam berwudu. Qala, ini kan Nabi sedang menjelaskan. Allah hendak tahu apa aja yang engkau ketahui, perbincangan malaikat di langit sana. Nabi, naam, ulun sudah tahu ya Allah. Pada jawaban pertama kan tahu. Maka Nabi menjelaskan. Fal kafarat, pengampunan dosa itu diperbincangkan dari 3 ibadah besar. Ibadah yang pertama, bertahan setelah sholat. Zikir. Ibadah yang kedua, melangkahkan kaki menuju masjid. Ibadah yang ketiga, memperbaiki wudu pada saat kita tidak senang berwudu. Dinginnya luar biasa. Qala Allah berfirman, Sodaqta ya Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Benar engkau wahai Muhammad. Apa yang kau jelaskan, memang itu yang diperbincangkan oleh para malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi yang diterima Nabi Muhammad SAW? Wa man fa'ala dzalik, kata Allah. Siapa yang melakukan itu wahai Muhammad, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia hidup dalam kebaikan yang berkepanjangan dan dia mati dalam kebaikan yang berkepanjangan. 3 amal besar yang menjadikan hidup dan mati yang baik. Ini yang kita dambakan. Kehidupan manusia itu kan ada 4. Bismillah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ada yang beruntung di dunia tapi akhirat celaka. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang tidak beruntung di dunia tapi akhirat beruntung. Yang keempat, syaqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Ini gambaran kehidupan, kata para ulama. Gambaran kehidupan umat Islam. Kita manusia. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Tentu ini yang kita dambakan. Dan
Dan resepnya apa? Allah sampaikan, asya bi khairin wa mata bi khairin. Hidup menjadi hidup yang terbaik, mati menjadi mati yang terbaik. Ingatkan 3 macam. 3 macam, jangan angkat kaki setelah salam. Selesaikan dulu zikir kita. Kada panjang-panjang. Kada sampai 15 menit, Pak. 5 menit sudah selesai. Cuman 5 menit selesai itu dipaksakan. Kadang-kadang subhanallahnya kadang kau didengar lagi. Banlas apa? Itu bagus-bagus aksaranya subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Kada panjang. Tapi menjamin kebaikan dunia akhirat kita. Nah, wa kana min khati'atihi kayawma waladathu ummuh, kata Allah Ta'ala. Dan adalah segala dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kayawma waladathu ummuhu, seperti hari orang dilahirkan oleh ibunya. Mempraktekkan 3 macam dalam kehidupan kita yang diperbincangkan ibadahnya besar oleh para malaikat, menjadikan seseorang baik di dunia dan baik di akhirat. Dan hari itu dosanya kayauma waladathu ummuhu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya apa? Kada saling dosaan. Bayi itu kada berdosa. Begitu lahir, kada saling dosaan. Luar biasa para jemaah sekalian. Wa qala ya Muhammad, dan Allah berfirman, wahai Muhammad, sallaitu faqul, bila engkau berdoa, baca doa ini. Ini asli diajarkan oleh Allah di dalam mimpi Nabi. Hadis ini sanadnya hasan, bisa diperpegangi oleh para ulama. Wa qala ya Muhammad, idza shallaita faqul, jika kamu berdoa, maka baca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon kepadamu agar hamba bisa melakukan kebaikan dalam hidup ini. Wa tarkal munkarat, dan hamba meninggalkan yang munkar dalam hidup ini. Wa hubbul masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, hamba memohon engkau ampuni dosaku dan engkau beri rahmat aku. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan fa'aqbidni ilaika ghair maftunin. Ya Allah, jika engkau akan menimpakan fitnah dalam kehidupan umat manusia, maka wafatkan hamba dan hamba tidak tertimpa dengan fitnah itu. Jadikan kematian itu jauh daripada segala fitnah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Hadis sahih dan hasan pada sanad hadis ini. Pas saja Pak batuk Banarjo sudah terakhir. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan kita berdoa 3 macam amal yang tidak terlalu berat yang disampaikan, manfaatnya luar biasa, khairud dunya wal akhirah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Yang pertama, jangan tinggalkan setelah salam, kecuali selesai zikir. Yang kedua, langkah-langkah kaki kita. Mungkin hari ini putaran-putaran gas sepeda motor kita dihitung oleh Allah. Kayak Allah menghitungnya, jangan kita pikirkan sakit kepala kita. Dan yang ketiga adalah berwudu. Sering-sering melaksanakan wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.